Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif Tashihu Ibni Taimiyah. Tashihu Ibni Taimiyah li ma'na hadhihi al-khususiyyah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, sebelumnya di video sebelumnya dijelaskan bahwasanya Ibnu Taimiyah memberikan atau membawa dua hadis. Hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi bisanadihi ila Maisarah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Hafidh fi kitab Dalailun Nubuwah. Kandungan dari dua hadis tersebut yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah itu tentang tawassulnya Nabi Adam alaihissalam pada Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Imam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islamnya ini, Syekhul Islam ketika sudah membawakan dua hadis tersebut, itu menandakan bahwasanya Ibnu Taimiyah sendiri itu sepakat dengan tawassul. Sepakat bahwasanya tawassul itu diperbolehkan. Kalau memang Ibnu Taimiyah tidak sepakat dan tidak setuju dengan tawassul itu sendiri, dengan bolehnya tawassul itu sendiri, nah kenapa Imam Ibnu Taimiyahnya ini membawakan dua hadis yang berkaitan dengan tawassul? Jadi ketika Ibnu Taimiyah ini memberikan atau membawa dua hadis tersebut dan menjadikannya sebagai dalil akan bolehnya tawassul, yaitu tawassulnya Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya para pengikutnya Imam Ibnu Taimiyah ini tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, tidak suka. Bahkan mereka itu berusaha ingkar. Wah, tidak mungkin Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam ini tidak mungkin mengatakan seperti ini. Nah, akhirnya mereka mencari uzur. Tidak mungkin, kata mereka, Imam Ibnu Taimiyah tidak mungkin mengatakan seperti ini. Kenapa? Nah, kata mereka, karena Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan hadis ini hadis yang maudhu. Dan hadis yang maudhu itu tidak boleh dijadikan istishhad, tidak boleh dijadikan syahid dalam penetapan hukum. Nah, bagaimana tanggapan kita? Oke lah, bisa dikatakan benar. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan dua hadis tersebut adalah hadis yang maudhu. Akan tetapi yang kita tidak terima, Ibnu Taimiyah sendiri kenapa membawa dua hadis tersebut dan menjadikannya sebagai dalil? Kalau memang hadis tersebut itu hadis maudhu, kenapa oleh Ibnu Taimiyah sendiri dijadikan dalil? Nah, kenapa? Apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau adalah muhaddis mutqin, ya, tapi beliau tidak mengetahui bahwasanya kalau hadis maudhu itu tidak boleh dijadikan dalil, tidak pantas dijadikan tafsir atau mutabi atau syahid? Ini iskalnya. Atau kalau memang Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan kalam yang berbeda, jadi di kesempatan ini beliau mengatakan membawakan dua hadis yang mengandung tawassulnya Adam alaihissalam, dan itu hukumnya boleh sesuai dengan pendapatnya. Tapi di kesempatan yang lain Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan tidak boleh. Nah, seperti yang dikatakan oleh para pengikutnya, maka otomatis dua kalam yang kontradiksi, dua kalam yang bertentangan, dan itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nah, jadi beliau Al-Musannif ini tetap tidak nerima kalau pengikutnya itu ingkar terhadap pernyataan
Ibnu Taimiyah. Buktinya apa? Buktinya ini yang akan dijelaskan oleh musannif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, tashihu Ibnu Taimiyah li makna hadhil khususiyah. Penjelasan dan koreksi Ibnu Taimiyah atas makna kekhususan ini. Takallama Syekh Ibnu Taimiyah an hadhil mas'alati kalaman jayyidan nafisan yadullu ala aqlin wa basiratin wa ittizanin kabir. Syekh Ibnu Taimiyah berbicara tentang masalah ini dengan perkataan yang baik dan bernilai, berharga, menunjukkan akal sehat, kejernihan pandangan, dan keseimbangan berfikir yang tinggi. Ini Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki ingin mengatakan pada kita bahwasanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan dua hadis ini, yang mana dua hadis tersebut itu mengandung tawassul, itu menunjukkan bahwasanya Ibnu Taimiyah ketika membawakan dua hadis ini menunjukkan akal sehat dan kejernihan pandangan, keseimbangan berfikir yang ada pada diri Ibnu Taimiyah ketika itu. Fahuwa, okelah, ada sebagian orang pengikutnya ya yang mengatakan Ibnu Taimiyah mengatakan hadisnya ini hadis maudhu. Okelah, kita anggap bisa itu. Bisa Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan hadisnya ini hadis maudhu. Tapi apa? Lihat kata beliau, fahuwa wa in kana qad nafa wujuda haditsin anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal ma'na. Wa hadza hasaba ilmihi fi dzalikal waqt. Meskipun beliau sendiri Ibnu Taimiyah ini menafikan adanya hadis itu, adanya hadis tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makna ini, dan itu bisa dikatakan menurut pandangan atau pengetahuan beliau ketika itu. Illa annahu raja'a fa ayyadal makna. Namun beliau tetap mendukung makna tersebut. Akhirnya seakan-akan beliau itu membatalkan perkataan sebelumnya. Illa annahu raja'a fa ayyadal makna wa fassarahu tafsiran ma'qulan. Beliau menafsirkannya dengan penafsiran yang masuk akal. Wa athbata fihi sihhatal qaul, dan menetapkan kuatnya pendapat. Wa huwa bihadza yaruddu raddan wadihan ala man za'ama anna dzalika syirkun aw kufrun. Dengan ini beliau membantah secara tegas orang-orang yang menganggap hal itu sebagai kesyirikan dan kekufuran. Jadi perkataan atau pernyataan Ibnu Taimiyah ini menolak dengan jelas pemahaman orang yang mengatakan bahwasanya tawassul itu syirik, tawassul itu kufur, dan juga menolak wa alaman za'ama annal ma'na fasidun wa batilun. Begitu pula pernyataan Ibnu Taimiyah ini menolak terhadap orang yang menyatakan bahwa maknanya rusak atau batil. Karena dari apa yang telah disampaikan tadi, wa alaman za'ama anna fihi qadahan fi maqamit tauhid wa tanzih. Juga menolak pernyataan orang-orang yang mengira bahwa hal tersebut itu menodai tauhid dan pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan syirik. Kalau sudah syirik berarti tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan menolak pernyataan Ibnu Taimiyah ini pada orang-orang tersebut. Wa ma huwa illal hawa wal ama wa su'il fahmi wa dhiqil aqli. Padahal itu semua tidak lain ya, hanyalah karena hawa nafsu, kebutaan, buruknya pemahaman, dan sempitnya akal. Fallahu yunawwiru basairana wa yurshiduna ilal haqqi was sawabi wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencerahkan pandangan batin kita dan membimbing kita kepada kebenaran dan petunjuk yang lurus. Qala Syekhul Imam Ibnu Taimiyah fil Fatawa.
Syekhul Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa, wa Muhammadun sayyidu waladi Adam. Jadi di perkataan Imam Ibnu Taimiyah sendiri itu selalu memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ibnu Taimiyah, wa Muhammadun sayyidu waladi Adam wa afdalul khalqi wa akramuhum alaihi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin anak keturunan Adam alaihi salam. Wa afdal khalqi wa akramihim alaih wa akramuhum alaih. Makhluk terbaik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna qala man qala innallaha khalaqa min ajlihi al-alama. Dari sinilah sebagian orang mengatakan bahwa Allah menciptakan alam karena beliau, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw annahu laulahu lama khalaqa arsyan wala kursiyyan wala samaan wala ardan wala syamsan wala qamaran. Atau kalau bukan karena beliau, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah tidak akan menciptakan arsy, kursi, langit dan bumi, matahari dan bulan. Lakin laisa hadza haditsan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam la sahihan wala dha'ifan. Ini pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri ya di Majmu' al-Fatawa yang menerangkan tentang pernyataan tadi, yang mengatakan bahwasanya ini bukan hadis ya, ini bukan hadis. Laula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan Nabi Muhammad niscaya Allah tidak akan menciptakan aras, kursi, sama, ard, syamsan, qamar ila akhirih. Kata beliau, lakin laisa hadza haditsan anin nabi sallallahu alaihi wasallam la sahihan wala dha'ifan. Ini semua bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis sahih ataupun juga bukan hadis yang dhaif ya. Bukan dhaif, bukan sahih, artinya bukan hadis. Walam yanqulhu ahadun min ahli ilmi bil hadithi an nabi sallallahu alaihi wasallam bal wala yu'rafu an sahabati bal huwa kalamun la yudra qailuhu. Tidak ada satupun ahli hadis yang meriwayatkan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari para sahabat pun tidak dikenal hadis ini kalau memang itu hadis. Bal huwa kalamun la yudra qailuhu. Itu hanyalah ucapan yang tidak diketahui siapa yang pertama kali mengatakannya. Tapi di sini mahallus syahidnya yang akan disampaikan oleh beliau, wa yumkinu ayyufassara biwajhin sahih. Ini yang akan poin yang penting yang akan disampaikan oleh beliau. Tapi ada tapinya nih. Yumkin, bisa, ayyufassara biwajhin sahih, bisa ditafsirkan dengan makna yang benar. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ini walaupun bukan hadis tapi bisa ditafsirkan dengan tafsir yang benar. Gitu. Artinya maknanya bisa diterima. Makna dari hadis tersebut bisa diterima. Ka qaulihi, perbandingannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti apa yang ada di langit dan di bumi diciptakan untuk manusia. Ini perbandingannya. Laulaka ya Muhammad lama khuliqa Adam. Wa qaulihi ta'ala wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhara wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahr. Dia menundukkan untuk kalian kapal agar kalian bisa berlayar di lautan. Berarti seperti itu. Laulakum ya insan. Ya. Lama huliku kada, seakan-akan seperti itu. Tapi ini bukan artinya ya, bukan artinya, ini hanya perbandingan. Sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahr. Dia menundukkan untuk kalian kapal
agar kalian bisa berlayar di lautan. Wa amsalu dzalika minal ayati allati yubayyinu fiha annahu khalaqal makhluqat li bani Adam. Dan ada banyak ayat-ayat yang semisal itu yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri menciptakan makhluk-makhluk untuk kepentingan manusia Bani Adam. Wa ma'lumun anna lillahi fiha hikaman 'azimatan ghairi dhalika wa a'zam min dhalika. Walakin yubayyinu li bani Adam ma fiha min al-manfa'ati wa ma usbigha alaihim min ni'matin. Wa ma'lumun anna lillahi fiha hikaman 'azimatan ghairi dhalika wa a'zam min dhalik. Walakin yubayyinu li bani Adam ma fiha min al-manfa'ati wa ma asbagha alaihim min ni'matin. Min an-ni'mah. Min an-ni'mati. Dan sudah maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah-hikmah yang agung di baliknya. Bahkan lebih agung dari itu semua. Jadi memang makna hadis tersebut itu dibenarkan oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Fa idza qila, kalau dikatakan fa idza qila fa'ala kadza li kadza lam yaqtadi an la yakuna fihi hikmatun ukhra. Wa kadzalika qaulul qaili laula kadza ma khuliqa kadza la yaqtadi an la yakuna fihi hikamun ukhra 'azimah. Fa idza qila fa'ala kadza la kadza, maka jika dikatakan Allah melakukan ini demi itu, misalkan hal itu tidak berarti tidak ada hikmah lain di baliknya. Jadi pasti banyak hikmah-hikmah yang lain yang Allah ciptakan sesuatu tersebut karena hikmah yang lain tersebut. Jadi bukan hanya ada satu hikmah. Wa kadza qaulul qaili laula kadza ma khuliqa kadza la yaqtadi an la yakuna fihi hikamun ukhra 'azimah. Begitu juga dengan perkataan kalau bukan karena ini niscaya itu tidak akan diciptakan. Nah, itu semua tidak berarti tidak ada hikmah lain yang besar. Bal yaqtadi idza kana afdalu salihi bani Adam Muhammad wa kanat khilqatuhu ghayatan matlubatan wa hikmatan balighatan maqsudatan a'zama min ghairihi sara tamamul khalqi wa nihayatul kamali hasala bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam intaha. Justru itu bermakna bal yaqtadi idza kana afdalu salihi bani Adam Muhammad. Justru itu bermakna bahwa jika sebaik-baiknya orang soleh dari kalangan Bani Adam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kanat khilqatuhu ghayatan matlubah wa hikmatan balighatan maqsudatan a'zama min ghairihi. Dan penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tujuan yang sangat besar dan hikmah yang paling agung dibandingkan yang lainnya. Sara tamamul khalqi wa nihayatul kamali hasala bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempurnaan penciptaan dan puncak kesempurnaan itu terwujud dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Intaha ini kutipan dari Ibnu Taimiyah sudah selesai. Jadi alhasil atau kesimpulan, walaupun Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwasanya itu bukan hadis, ya, la dhaif wala sahih, tapi bisa dibenarkan. Kata Ibnu Taimiyah, yumkin an yufassar biwajhin sahih. Ini kutipan langsung dari beliau. Jadi tidak ada tasarruf atau diedit oleh beliau, oleh musannifnya. Jadi langsung bisa kalian nih para pengikut bukan kalian. Nah, ini bisa nih pengikut Ibnu Taimiyah melihat ibarat tersebut merujuk langsung di Majmu'ah Al-Fatawa juz 11 halaman 57, di mana di sini dijelaskan ada pernyataan bahwasanya Ibnu Taimiyah sendiri itu sepakat dengan kalimat-kalimat tersebut walau itu bukan hadis katanya. Allah. Tahlilun muhim li ra'yi Ibnu Taimiyah ghaba an
uquli ashabihi atba'ihi. Tahlilun muhimun li ra'yi Ibnu Taimiyah ghaba an uquli atba'ihi. Berikut adalah analisis penting terhadap pendapat Ibnu Taimiyah yang luput dari pikiran para pengikutnya. Fanzur hadakallahu ila kalami Syekh Ibnu Taimiyah wa bu'da nazarihi wa sa'ati fahmihi fi tafsiri hadhihi al-khususiyyati allati intasharat wa ishtaharat. Maka perhatikanlah, semoga Allah memberimu petunjuk perkataan Syekh Ibnu Taimiyah, keluasan pandangannya dan kelapangan pemahamannya fi tafsiri hadhil khususiyah, dalam menafsirkan kekhususan Nabi SAW ini yang telah tersebar dan dikenal luas. Wa ja'a fiha hadithu tawassuli Adam alladhi rawahu al-Hakim والذي صححه من صححه وحسنه من حسنه وقبله من قبله ممن تقدم ذكرهم من أئمة الحديث. Dan tentangnya itu sudah disebutkan, telah ada hadis tawassulnya Nabi Adam alaihissalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh sebagian ulama yang mensahihkan, dinilai hasan oleh sebagian lainnya, serta diterima oleh siapapun yang telah kami sebutkan dari kalangan imam-imam hadis. Jadi ini merupakan sanggahan ya terhadap orang-orang yang mengikuti Ibnu Taimiyah, tapi mereka tidak setuju dengan pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri. Wa huwa Syekh Ibnu Taimiyah huna yaqul inna hadzal kalama lahu wajhun sahihun fa aina hadza al-qawlu min qawli man aq'ada ad-dunya wa aqamaha wa akhraja al-qailina bidzalika an dairatil Islam. Maka di manakah letak pendapat dari ini? Wa huwa Syekh Ibnu Taimiyah yaqulu inna hadzal kalam lahu wajh. Kata Ibnu Taimiyah, hadza lahu wajhun, kalam ini lahu wajhun, yang tadi. Wa huwa asy-Syaikh Ibnu Taimiyah yaqul, tadi di pernyataannya di kitab Majmu' Fatawa, inna hadzal kalam lahu wajhun, bahwasanya hadis ini lahu wajhun sahih, kata beliau, ya, kata Ibnu Taimiyah, bahwasanya ucapan ini memiliki sisi makna yang bisa dan dapat dibenarkan. Fa aina hadzal qawlu min qawli man aq'ada ad-dunya wa aqamaha wa akhrajal qailina bidzalika an dairatil Islam. Maka di mana letak pendapat ini dari mereka yang membuat gempar dunia, aq'ada dunia, dan mengeluarkan orang-orang yang mengucapkan hal tersebut dari lingkaran Islam, kufur, kafir, murtad. Wa wasafahum bid-dalali wasyirki aw bil bid'ati wat takhrif thumma yadda'i zuran wa buhtanan annahu salafiyyun taimiyyun wa huwa ba'idun kullal bu'di an Ibni Taimiyyati wa anis salafiyyah. Wasafahum bid-dhalali wasyirk awil bid'ati wat takhrif, mereka menyebutkan sebagai kesesatan dan syirik atau sebagai bid'ah dan kebodohan. Tsumma yadda'i zuran, mereka ini yang mengaku pengikut Ibnu Taimiyah, tsumma yadda'i zuran wa buhtanan annahu salafiyyun taimi, lalu ia mengaku dengan dusta dan fitnah bahwa ia seorang salafi dan pengikut Ibnu Taimiyah. Wa huwa ba'idun kullal bu'di, padahal kenyataannya ia sangat jauh dari Ibnu Taimiyah dan dari manhaj salaf. Walaysa hadha as-sani'u minhu fi hadhihi al-mas'alati faqat. Dan perlakuan semacam ini yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah bukan hanya terjadi pada masalah ini saja. Balil mulahadhu annahu ma'a Ibni Taimiyah fi kulli mas'alatin illa fima fihi ta'zimur Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ta'yidu karamatihi wa 'azamatihi wa makanatihi. Tetapi yang tampak adalah al-mulahadh annahu ma'a Ibni Taimiyah, ia sejalan dengan Ibnu Taimiyah dalam semua masalah, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan mengagungkan Rasulullah SAW atau mendukung kemuliaan, keagungan dan kedudukan Rasulullah SAW.
fa innahu, maka ketika berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatawaqqafu fiha wa yufakkiru wa yanzuru, beliau itu ragu-ragu dalam hal itu, berpikir dengan jelas dan menahan diri, tidak mudah memvonis atau mengatakan ini sahih, ini tidak sahih, ini maudhu ila akhirih. Wa huna faqat tadhharu 'indahu himayatu maqam at-tauhid atau himyatu at-tauhid, subhanaka hadza buhtanun 'azim. Dan apakah hanya di sinilah ia menampakkan bahwasanya dirinya, nah ketika berbicara tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia menampakkan dirinya sedang menjaga tauhid. Wah, ini takut menodai tauhid. Subhanaka hadza buhtanun 'azim. La ilaha illallah.